Oke. Mohon maaf Pak Ridwan, Nggih, untuk materi ini kan kita akan membahas legitimasi porsi ya. betul Bapak. Ya, jadi itu kan di tayangan di RPS ya, sajian di RPS dan juga di LDIRU kan materi LP ini ditayangkan akan disajikan dalam dua pertemuan ya. Betul. Tapi itu bisa diringkas dalam menjadi satu sebetulnya. Oh, nggih, insya Allah Sehingga Pak. nanti Insya Allah. secara teori itu cukup sekali, Mhm. nanti selebihnya adalah aktivitas mahasiswa begitu. Jadi Oh, nggih. kalau bisa kan nanti mulai minggu depan itu mahasiswa sudah bisa mahasiswa yang aktif untuk berpresentasi. Mhm. Nanti Ya, kita memantau eh, bagaimana tugas mahasiswa dan juga eh, apa namanya bagaimana presentasinya. Jadi kita harapkan nanti minggu depan ada mahasiswa dua. Jadi saya harapkan nanti mahasiswa berbagi menjadi empat kelompok mahasiswa. Silakan nanti dua-dua ya Pak ya. mahasiswa membagi sendiri. Nanti masing-masing mengerjakan tugas melakukan analisis kasus ya. Jadi diminta mahasiswa mencari kasus-kasus putusan pengadilan tentang sengketa warisan bagi orang-orang yang tunduk pada KUH Perdata ini. Jadi minggu depan langsung dua mahasiswa, dua kelompok mempresentasikan, nanti kita berikan ulasan. Ya. Nah, begitu juga nanti pada pertemuan terakhir pada saat di Purwokerto, dua kelompok mahasiswa mempresentasikan, sekaligus juga kita lakukan eh, ulasan atau kajian kepada mereka. Nggih. Begitu Pak Ridwan. Nggih. Ya Pak. Insya Sekarang Allah kalau misalkan memang ini. monggo. Nggih. Ya, untuk apa namanya untuk di RPS itu kan sebenarnya minggu depan adalah perhitungan Pak ya. Kalau Ya, misalkan memang memang karena ada beberapa materi yang harus saya sampaikan yang ya, agak begitu mungkin kontradiksi. Oh, ya semoga bisa bisa diselesaikan sebelum 2 jam. Tapi kalau misalkan memang tidak bisa untuk perhitungan kita akan singkatkan di minggu depan sedikit ya, saja sebelum ya, sebelum presentasi. ya. Baik, baik. Terima kasih. Baik, ini mengingat waktu sudah memasuki pukul 9 lebih sedikit. Saya persilahkan, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Ridwan selaku praktisi yang ikut di dalam terlibat aktif di dalam kegiatan praktisi mengajar dua ini, dan juga kepada para mahasiswa. Pertemuan pagi ini adalah pertemuan yang keempat ya, jadi masih ada dua pertemuan lagi dalam rangka kegiatan praktisi mengajar. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai apa yang dinamakan legitime porsi ya. Ini merupakan salah satu pembatasan kewenangan pewaris di dalam membuat wasiat yang berkaitan dengan kekayaan tertentu, bagian dari harta warisan tertentu yang oleh undang-undang diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus. Nah, inilah yang dimaksud dengan legitime porsi. Untuk itu saya persilahkan kepada Bapak Ridwan untuk menyampaikan materinya dan saya memantau dari ruangan saya. Ya Terima Pak. kasih saya ucapkan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Budiman. Di sini saya izin untuk nge-share materinya. Namun untuk teman-teman ya, eh, kebetulan ini saya itu kan selalu bikin materi itu kan pakai Canva ya. Dan kebetulan ini Canva saya eh, habis masa berlaku Pro-nya, saya eh, belum sempat untuk memperpanjang. Jadi kalau untuk di download itu nggak bisa dan untuk ditampilkan sebentar. Semoga bisa. Soalnya pas waktu pengajaran kemarin saya belum bisa untuk menampilkan. Oh bisa. Bisa kelihatan ya teman-teman ya.
Sudah, Pak. Kelihatan ya Pak ya? Sudah. Full screen ya Pak ya? Ya, sudah full screen. Oh, full screen. Ya. Oke. Ya, terima kasih teman-teman. Saya buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita, yaitu berkaitan dengan hukum Aris BW. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Budiman. Di sini kita akan membahas mengenai Nah, udah. Oke, teman-teman mohon maaf, ini kayaknya bentar. Sudah muncul tadi legitimasi Iya judulnya. Pak, tapi saya next dia tidak bisa sebentar. Oh. Eh, Oke, ya, legitimasi porsi dan mungkin ini tidak saya full screen karena ketika saya full screen karena dia ini tidak pro ya, jadi dia tidak bisa di next gitu. Nah, kok semoga teman-teman nanti dalam beberapa ini tadi karena ada yang full screen, nanti kalau misalkan harus di full screen akan saya full screen, kemudian akan saya close lagi, kita ini lagi apa namanya full screen lagi. Oke, mohon maaf atas kendalanya. Mungkin minggu ini saja kendalanya, minggu depan insya Allah tidak lagi. Teman-teman, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Budiman, kita akan membahas mengenai legitimasi porsi, yang mana kemarin pada minggu depan sudah sempat kita singgung terkait masalah pengertiannya, nanti akan kita ulas kembali. Yang jelas adalah di dalam praktik, teman-teman, ini teman-teman harus ketahui pula, masalah legitimasi porsi ini lumayan banyak yang ada di kasus di beberapa pengadilan. Ya, salah satunya pengadilan-pengadilan besar, khususnya di Jawa. Ya, karena memang di Jawa itu selain daripada ekonominya kuat, ya dari masyarakatnya yang eh, dapat atau menjadi subjek di dalam hukum waris BW ini juga eh, secara apa namanya secara kuantitas subjek tersebut itu juga banyak. Jadi dari materi maupun dari kuantitas subjek juga banyak sehingga teman-teman yang besok akan berpraktik ya di dalam dunia peradilan khususnya sebagai advokat, legitimasi porsi ini bukan menjadi suatu hal yang kaleng-kaleng untuk kalian pelajari karena sama seperti hukum-hukum yang lainnya, eh, hukum aris BW khususnya legitimasi porsi ini menjadi suatu hal yang menguntungkan nanti ketika teman-teman menjadi seorang advokat karena klien-klien teman-teman tentu selalu saya sampaikan bahwa memiliki suatu materi uh, yang baik gitu ya. Oke, kemudian kemarin sudah kita uh, sudah kita menjelaskan mengenai pengertian legitimasi porsi itu. Coba saya share screen yang ini, apakah bisa? Oke, sudah kita berikan pengertian terkait ini, yang mana terkait legitimasi porsi ini atau dalam hal ini adalah kalau menurut Pak Subekti adalah bagian mutlak dan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak J. Satrio adalah bagian tak bebas. Kemarin juga sudah saya sampaikan kenapa beliau-beliau ini menyampaikan bagian mutlak dan bagian tak bebas atau dalam hal ini berbeda pendapat. Nah, teman-teman, ketentuan legitimasi porsi itu diatur di dalam pasal 913 KUH Perdata, yang mana legitimasi porsi atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu
baik sebagai hibah atau orang-orang yang masih hidup maupun sebagai wasiat. Nah, nanti kita akan bahas mengenai eh, poin-poin penting di dalam pasal 913 ini, ya, yaitu di sini lebih menekankan kepada eh, subjek dan objek dari legitimate porsi itu sendiri. Kemudian nanti teman-teman juga bisa baca di pasal 914 mengenai eh, berapa besarannya hibah atau wasiat itu dapat diberikan apabila misalkan eh, anaknya satu, anaknya satu, atau meninggalkan ahli waris satu, meninggalkan ahli sebanyak dua, dan sebagainya macam. Itu nanti teman-teman bisa baca di pasal 914. Ya. Cuman hal yang paling penting di dalam pembahasan legitimate porsi itu adalah mengenai pasal 920-nya. Nah, ini yang nanti teman-teman eh, menjadi suatu pembahasan kita, dan yang tadi saya sudah sampaikan, sudah saya singgung bahwa ada suatu problematik. Kita akan, karena saya di sini adalah praktisi, ya, saya akan menyampaikan mengenai praktik di peradilannya seperti apa berkaitan dengan pasal 920 ini. Mungkin ada beberapa perbedaan antara praktik dengan atau apa yang saya sampaikan sebagai praktisi dengan akademisi. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa menjadi suatu gambaran ketika nanti ingin mengerjakan tugas, yaitu mencari putusan-putusan kemudian dianalisis dan dipresentasikan. Nah, dalam pasal 920 ini kita bisa lihat apabila terdapat ketetapan pewaris yang mengakibatkan berkurangnya bagian legitim, maka dapat dimintakan pengurangan atau inkorting. Nah, di dalam KUH Perdata di versi JDIH Mahkamah Agung, dapat itu diartikan boleh, ya, dapat dimintakan berarti boleh dikurangi pada waktu terbukanya warisan itu. Ini versi dari KUH Perdata seperti itu. KUH Perdata JDIH Mahkamah Agung. Karena yang pernah saya bilang berkali-kali, penerjemahan dari KUH Perdata itu banyak tergantung dari ahlinya siapa dan siapa yang menerjemahkan. Ya, namun tidak mengurangi esensinya, hanya frasanya saja. Enaknya yang mana dari ahli-ahli tersebut, bisa dapat, bisa juga boleh, ya kan, dapat dimintakan, boleh dikurangi, dapat dimintakan pengurangan, boleh dikurangi gitu. Jadi tergantung. Namun hanya atas tuntutan para legitimaris atau ahli waris penggantinya. Nah, dari pasal 913 dan pasal 920 ini wajib teman-teman lihat sekarang ini, akan kita bahas karena akan kita bahas nanti setelah ini dan akan kita analisis. Oke. Nah, kan dia kembali lagi. Oke. Ya, semoga teman-teman lihat ya ini ya. Nah, jadi sebagaimana yang diutarakan di dalam pasal 913 tadi, ya, maka kita dapat tarik bahwa subjek di dalam legitimo porsi ini, yang mana subjek ini disebut dengan legitimaris. Yaitu legitimaris itu apa? Yaitu adalah kelompok ahli waris yang dilindungi oleh undang-undang dari kemungkinan dirugikan hak warisnya dengan adanya tindakan atau ketetapan pewaris baik yang dilakukan semasa hidupnya melalui hibah maupun tindakan melalui surat wasiat. Jadi objeknya adalah legitimaris adalah subjeknya, yaitu siapa? Di dalam pasal 913 itu dijelaskan bahwa garis lurus. Garis lurus itu siapa? Yaitu adalah anak, cucu, cicit, bisa juga garis lurus ke bawah yang tadi saya sampaikan, bisa juga garis lurus ke atas, yaitu eh, kakek, buyut, segala macam ya. Dan yang jelas adalah garis lurus. Sehingga eh, dari pasal 913 itu, maka seorang istri, kemudian suami, dan juga kemudian
saudaranya, adik maupun kakak, itu dia bukan merupakan legitimaris atau dalam hal ini bukan menjadi subjek yang dapat hak sebagai legitima porsi atau mendapatkan suatu bagian yang mutlak. Ya. Namun perlu untuk dipahami bahwa walaupun tadi saya sampaikan adalah garis lurus, namun tentu sebagaimana yang diatur di dalam KUH Perdata, yang disyaratkan sebagai ahli waris itu adalah dia yang dalam masa kandungan, misalkan di dalam hukum Islam itu di dalam masa kandungan pun dia berhak untuk mewaris. Sedangkan kalau di KUH Perdata itu dia telah lahir atau sudah lahir di dunia ini gitu. Itu perbedaannya. Kemudian dia masih hidup sebelum pewaris itu meninggal. Atau kalau misalkan dia tidak hidup pun nanti akan ada penggantinya. Sehingga dan penggantinya itu ya anak-anaknya ya. Kemarin mungkin sudah disampaikan juga mengenai ahli waris pengganti. Nah, dia harus masih hidup. Apabila dia tidak hidup, maka dia akan digantikan. Kemudian dia tidak menolak. Dia tidak menolak untuk menjadi ahli waris. Nah, walaupun dia memiliki hak mutlak, dia garis lurus anaknya misalkan. Tapi kalau misalkan dia kemudian menolak, sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, maka dia tidak juga dapat dikatakan sebagai legitimaris atau memiliki hak mutlak. Kemudian dia juga harus patut, yang mana sudah kita sampaikan juga pada yang lalu-lalu, bahwa ketika dia tidak patut, maka tidak berhak juga dia terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Ya, oke. Jadi tergantung lagi dari keempat hal ini sebagai syarat ahli waris. Kemudian tujuan legitimasi porsi apa sih? Ya, kenapa sih dulu zaman Belanda, zaman Civil Code Prancis itu kemudian juga mengambil beberapa ketentuan dari hukum Romawi kuno, itu membentuk atau membuat yang namanya legitimasi porsi. Nah, ini tujuan dari pembentukan legitimasi porsi itu adalah mungkin dulu pembentuk undang-undang KUH Perdata kita atau BW itu hendak melindungi ahli waris tertentu dari kemungkinan dirugikannya hak warisnya akibatnya tindak atas kekayaan atau harta warisannya. Jadi ini untuk melindungi anak atau garis keturunan lurus dia atau ahli pewaris dari yang pernah saya katakan sebelum-sebelumnya bahwa terkadang pewaris itu melakukan kesewenang-wenangan walaupun memang di dalam prinsipnya harta warisan itu merupakan suatu kewenangan mutlak dari pewaris untuk membagi-bagikannya. Terserah dia, karena itu kan harta-harta dia. Tetapi di sini undang-undang walaupun memberikan keleluasaan kepada pewaris, tetapi dalam satu sisi pembentuk undang-undang ingin menekan egosentris dari pewaris itu sendiri. Untuk apa? Untuk melindungi ahli warisnya. Ahli waris tertentu yang tadi yang sudah kita sampaikan mengenai ahli waris garis lurus yang disebut memiliki bagian yang mutlak terhadap harta warisan yang dimiliki oleh pewaris. Gitu. Jadi dalam hal ini undang-undang atau pembentuk undang-undang merasa bahwa ahli waris itu memiliki hak juga terhadap harta warisan dari pewaris. Gitu. Mungkin dulu juga ada banyak kasus yang mana banyak terjadi like or dislike terhadap anaknya misalkan, ya kan? Anaknya pewaris sehingga pewaris atau ahli waris yang seharusnya membutuhkan dan mendapatkan harta warisan dari pewaris, dia tidak mendapatkan harta warisan tersebut sehingga luntang-lantung misalkan atau jatuh miskin dan sebagainya. Sehingga tujuannya seperti itu. Kemudian untuk objeknya apa? Yaitu objeknya adalah tindakan pewaris yang dapat merugikan ahli waris dapat berupa tindakan yang dilakukan semasa hidupnya dengan memberikan hibah kepada seseorang tertentu atau tindakan melalui surat wasiat
berupa pemberian hibah wasiat atau wasiat pengangkatan waris atau F F F sterling ya. Itu objeknya. Oke. Kemudian kita akan lanjut. Jadi apa sih hubungannya antara pasal 913 ini dengan pasal 920 yang tadi kita sudah sampaikan. Nah, yang pertama, pasal 913 ini berarti sifatnya adalah relatif. Tadi kita baca di dalam pasal 920 di bagian akhir memang apa namanya? Ini merupakan suatu bagian yang mutlak bagi ahli waris. Sudah diatur dalam pasal 13. Namun, pasal 20 mengatur bahwa tergantung dari para legitimaris sendiri, apakah para legitimaris itu ingin menuntut bagiannya atau tidak. Nah, jadi sehingga dapat dikatakan bahwa pasal 13 ini menjadi suatu hal yang relatif dan tidak mutlak karena dia tergantung lagi dari pihak legitimaris untuk menuntut ataukah tidak menuntut. Nah, jadi di sini ahli waris memiliki suatu peran atau legitimaris memiliki suatu peran yang penting di dalam pasal 913 dan 920 ini. Sehingga ahli waris atau legitimaris ini dia digantungkan pada ada tidaknya tuntutan dari para mereka yang berhak atas bagian legitim atau para legitimaris. Jadi dia dapat untuk menuntut atau dalam hal ini adalah menggugat bagian dia ke pengadilan. Namun apabila kemudian pada praktiknya dia tidak ingin untuk menuntut atau tidak pula untuk apa namanya memberi tidak atau dalam hal ini adalah merelakan, maka kalau mereka diam dan tidak mengajukan tuntutan, dianggap mereka melepaskan hak tuntutnya. Dengan demikian ketetapan pewaris tetap sah dan berlaku. Jadi di sini meskipun pembuat undang-undang memberikan kewenangan kepada legitimaris, ya, yang mana tujuannya dari awal memang jelas bahwa pembentuk undang-undang tadi dia ingin apa melindungi legitimaris itu sendiri. Namun diberikan opsi oleh pembentuk undang-undang yang mana opsi tersebut secara tidak langsung dapat menguntungkan penerima wasiat hibah misalkan. Dalam satu sisi seperti itu. Yang mana opsi tersebut adalah dia legitimaris ini dapat menuntut dan juga bisa juga tidak menuntut apabila dia menerima. Misalkan seseorang legitimaris diketahui sebenarnya dia mengetahui bahwa sesuai dengan pasal 914 itu ya pembagiannya wah ini tidak sesuai dengan pembagian yang diatur di dalam undang-undang. Sehingga saya kemudian merasa dirugikan, hak bagian saya itu merasa saya dirugikan. Dan hibah itu yang diberikan oleh ayah saya misalkan itu terlalu besar ke orang lain, pihak ketiga misalkan. Namun karena saya ini orang kaya, misalkan punya properti banyak, kemudian misalkan juga dia orangnya yang sudah tasawuf gitu kan, dia tidak apa sih dunia ini, biarkan sajalah harta-harta tersebut, misalkan seperti itu. Ya dia kemudian merelakan, mengatakan sudah tidak apa-apa bahwa hibah tersebut walaupun saya dirugikan ya dikelola atau dinikmati oleh orang lain walaupun itu saya misalkan tidak kenal misalkan kan, atau misalkan juga oleh saudara-saudara sepupu-sepupu saya atau segala macam gitu. Jadi apabila dia merelakan tersebut, maka
dia melepaskan hak tuntutnya, dan yang mana tentu ini ada daluarsanya, yang mana kemudian nanti eh, ahli waris ini akan atau dalam hal ini penerima hibah, penerima hibah dapat terlindungi haknya. Sehingga yang tadi saya katakan, di satu sisi melindungi eh, legitimaris, di satu sisi si penerima hibah juga diberikan opsi untuk dilindungi, walaupun sifatnya dia wait and see, menunggu apakah si legitimaris ini menuntut atau tidak, gitu. Kemudian, nah, menjadi suatu hal yang menarik apabila kita melihat dalam beberapa segi hukum yang lainnya. Kita tahu sendiri bahwa eh, di Indonesia ini, khususnya waris, itu terdapat tiga hukum ya. Yang pertama hukum adat, hukum Islam, dan hukum waris BW. Yang mana ketika nanti teman-teman menjadi seorang advokat, teman-teman harus menguasai tiga hal itu. Dan kalau misalkan teman-teman di kota-kota besar, maka kecuali saya ya, atau di berbagai misalkan Aceh, Padang yang hukum adatnya kental, mungkin teman-teman juga bisa untuk mempelajari hukum adat, khususnya hukum warisnya. Nah, namun di dalam kota-kota besar, hukum waris BW dan hukum waris Islam yang memang sering untuk uh, menjadi suatu kasus di pengadilan. Nah, di dalam di dalam KHI atau kompilasi hukum Islam, teman-teman tahu ya kompilasi hukum Islam itu apa? Yaitu adalah kumpulan-kumpulan yang dibuat dari beberapa mazhab yang ada di Indonesia oleh para ahli-ahli hukum Islam kita. Nah, di pasal 201 kompilasi hukum Islam, di situ disebutkan bahwa apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan harta ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga warisannya. Nah, legitima atau hibah ini juga diatur di dalam pasal 201 kompilasi hukum Islam, yang mana secara tanda kutip dia juga mengatur mengenai bagian mutlak, atau dalam hal ini adalah legitimasi porsi. Namun harus kita highlight di dalam pasal 201 KHI ini, kemudian kita bandingkan dengan pasal 913 dan 920 tadi, ada 4 hal yang menarik. Yang pertama, wasiat dibatasi paling banyak sepertiga warisan. Jadi, nanti teman-teman baca di pasal 914, itu ada perhitungannya, bisa setengah, bisa sepertiga, 3/4, dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa baca. Kalau misalkan dia ahli warisnya satu atau dua segala macam, itu dapat bagiannya sudah jelas terhadap harta warisan. Sedangkan kalau misalkan di 201 KHI, terlepas dari berapa dia memiliki ahli waris, namun harta waris atau hibahnya itu melebihi sepertiga dari harta warisannya, maka di sini sudah ditentukan bahwa hibah itu yang harus dilaksanakan adalah sepertiga bagian. Misalkan hibah diberikan oleh pewaris kepada seseorang itu setengah dari harta warisan. Terlepas dari berapa itu dia ahli warisnya, sesuai dengan KUH Perdata kan pasti ada bagian-bagiannya. Biasa setengah dan sebagainya macam yang tadi saya sampaikan. Sedangkan kalau misalkan di KHI, dia tidak berpikir mengenai berapa dia ahli warisnya, tetapi berapa harta yang diberikan, berapa hibah yang diberikan kepada pihak lain. Ya. Dan di sini di dalam KHI, sebagaimana konsep pula di dalam inbreng, ya, hibah kepada pihak ketiga itu tidak diperhitungkan kecuali pada keturunannya atau ahli warisnya. Hibah kepada ahli waris dia diperhitungkan, seperti kita bahas mengenai inbreng kemarin ya. Nah, sehingga ketika dia memberikan hibah kepada pihak ketiga, kemudian melebihi sepertiga atau setengah misalkan yang diberikan, maka
di dalam 201 disebutkan hanya sepertiga saja yang boleh dilaksanakan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, yang melebihi sepertiga warisan itu digantungkan pada persetujuan para ahli waris. Nah, jika ada yang tidak setuju, wasiat hanya dapat dilaksanakan atas sepertiga warisan. Nah, sama seperti yang di sini adalah sama seperti pasal 920 yang mana tergantung lagi daripada apakah si ahli waris ada yang keberatan atau ada yang setuju atau tidak. Apabila memang ada yang tidak setuju, salah satu ahli waris yang mana memang merupakan suatu haknya, maka kemudian dia dapat menggugat itu di pengadilan agama dan kemudian menjadikan 201 KHI ini menjadi suatu eh, pegangan dia gitu. Kemudian semua ahli waris berhak untuk mengajukan tuntutan. Jadi seluruh ahli waris misalkan ada 5, seluruh ahli waris ini berhak untuk mengajukan tuntutannya. Sehingga kalau misalkan 4 yang tidak mau menuntut, 1 menuntut, itu nggak masalah. Sesuai dengan jurisprudensi di pengadilan di Mahkamah Agung bahwa salah satu ahli waris tidak harus semuanya ahli waris itu menuntut, dapat diwakilkan oleh salah satu ahli warisnya saja gitu. Itu di dalam jurisprudensi seperti itu, sehingga uh, dari ahli waris ini semuanya memiliki hak untuk mengajukan gugatan apabila dia kemudian tidak menerima atas hibah yang diberikan oleh pewaris atau pewasiat kepada orang lain yang mana itu merugikan bagian yang diterima olehnya terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris atau pewasiat. Oke, itu mengenai perbandingannya. Kemudian kita akan membahas mengenai praktiknya. Teman-teman, ini poin penting yang akan saya sampaikan di dalam perkuliahan berkaitan dengan legitimum porsi. Pertanyaannya, bagaimana penerapan pasal 913 dan 920 dalam praktik? Nah, teman-teman pasti sudah membaca beberapa buku terkait masalah hukum waris. Ya, ada bukunya J. Satrio, ada bukunya, yang bagus bukunya Pak Budiman mengenai hukum waris. Kemudian ada juga hukum-hukum perdata pada umumnya yang memang dalam buku tersebut ada subbab mengenai hukum waris, ya subbekti, kemudian dan apa namanya Abdul Qadir Muhammad dan sebagainya, banyak buku-buku tersebut. Nah, namun bagaimana dalam praktiknya? Nah, ini tadi kan kita sudah membahas ya di pasal 920. Teman-teman harus pahami pasal 920 ini. Apabila terdapat ketetapan pewaris yang mengakibatkan berkurangnya bagian legitim, maka dapat dimintakan pengurangan atau inkortin KUH dalam hal ini di dalam KUH Perdata JDH dia boleh dikurangi sama dengan inkortin tadi, namun hanya atas tuntutan para legitimaris atau ahli waris penggantinya. Nah, beberapa akademisi mengejawantahkan pasal ini bahwa inkorting tersebut merupakan suatu kewajiban apabila terdapat suatu permasalahan atau dalam hal ini ahli waris atau legitimaris merasa dirugikan terhadap pemberian yang dilakukan oleh pewasiat sehingga bagian dia itu terkurangi sebagaimana yang ada di dalam pasal 914 ya. Namun ya, bagaimana sih dalam praktik dan putusan pengadilan? Pertama yang akan saya sampaikan itu teman-teman harus mempedomani 2 putusan Mahkamah Agung ini. Yang pertama nomor 517 PKPDT 2010 tanggal 26 April tahun 2011. Perkaranya tahun 2010 tapi diputus tahun 2011 ya. Kemudian nomor 699 KPDT 2005 tanggal 26 Juni tahun 2008. Ini perkaranya 2005.
kemudian diputus tahun 2008. Ini kalau di kasasi, ini kalau yang satu kan PK ya, kalau yang satunya kasasi yang 699 ini wajar dulu kasasi itu bisa sampai bertahun-tahun, tapi sekarang sudah ada sistem supaya kasasi tersebut tidak tidak berlangsung bertahun-tahun sehingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan cepat gitu. Nah, di dalam pasal 57 putusan nomor 517 dan 699 ini kemudian menjadi suatu hal yang sama. Nah, di dalam putusan nomor 517 ini kita bisa baca dan teman-teman harus paham ini ya, bahwa hibah wasiat yang dilakukan dengan melanggar hak mutlak atau legitima porsi harus ahli waris yang sah ada cacat hukum dan batal demi hukum dengan sendirinya. Di nomor 699, akta waris yang melanggar legitima porsi adalah batal demi hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dan dari kedua yang tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam nomor 517 dan nomor 669 dan banyak beberapa putusan pengadilan yang lain sependapat dengan putusan ini. Bahwa apabila hibah wasiat itu melanggar bagian mutlak dari legitimaris, maka dia batal demi hukum. Makanya tadi saya bilang bahwa jangan dipertentangkan antara saya sebagai praktisi dengan pendapat dari akademisi. Bahwa beberapa akademisi menyatakan inkorting tersebut merupakan suatu kewajiban apabila menjadi suatu permasalahan di dalam adanya permasalahan mengenai legitima porsi ini. Ya. Nah, kenapa kesimpulannya apa? Jadi, menurut dari dua putusan Mahkamah Agung tersebut, dan nanti juga saya akan contohkan beberapa putusan pengadilan, berkaitan dengan legitima porsi ini, bahwa legitima porsi di dalam pemenuhannya tidak melulu berkaitan dengan inkorting. Tidak tidak melulu berkaitan dengan pengurangan hibah kepada pihak ketiga atau yang dilakukan atau yang diberikan kepada pewasiat. Dia tidak melulu berkaitan dengan inkorting. Jadi ketika teman-teman memiliki suatu permasalahan di pengadilan, kemudian kemudian memiliki suatu klien misalkan ke pengadilan yang mana di halanggar haknya berkaitan dengan legitima porsi, ya itu dia tidak melulu berkaitan dengan inkorting dan majelis hakim tidak melulu untuk melakukan pengurangan terhadap hibah yang telah diberikan. Nah, kita harus lihat poin kedua di dalam kesimpulan kedua. Pasal 920 itu yang ada itu terdapat frasa yang tadi sudah saya merahi, itu dia dapat dimintakan dan boleh dikurangi. Kata dapat dan boleh ini dalam tanda petik adalah sebagai suatu alternatif, sehingga bukan menjadi suatu kewajiban. Itu dapat dipahami ya. Karena selalu saya bilang, ketika memahami kitab KUH Perdata, teman-teman harus merasakan feel-nya. Kitab Undang-Undang KUH Perdata kita ini mungkin dulu diciptakan oleh para pujangga pada waktu zamannya Belanda, Prancis, atau Romawi kuno. Sehingga banyak frasa-frasa yang memang harus kita pahami lebih dalam. Kemudian juga lantunan-lantunan yang ada di kitab BW ini, dia menarik untuk kita telaah. Nah, di sini kita garis bawahi bahwa di dalam pasal 920 itu terdapat frasa dapat dan boleh dikurangi. Dapat dimintakan pengurangan atau inkorting dan boleh dikurangi. Sehingga tidak kewajiban untuk melulu bahwa berkaitan dengan legitima porsi ini harus diinkorting. Nah, bagian yang ketiga, dalam pasal tidak tegas menyatakan batal, namun pula tidak terdapat kewajiban untuk inkorting. Jadi kita lihat lagi di dalam pasal 920 ini. Di dalam pasal 920 ini tidak ada kata yang mewajibkan berkaitan dengan pengurangan atau inkorting terhadap suatu permasalahan yang dituntut oleh legitimaris.
dan bahkan tidak terdapat kewajiban untuk inkorting, ya. Namun memang tidak tegas di dalam pasal 920 itu, tidak tegas menyatakan apabila melanggar ketentuan tentang pembagian yang kemudian mengurangi hak mutlak dari legitimaris, kemudian batal, tidak ada juga memang. Namun di dalam praktik pengadilan yang tadi sudah saya sampaikan, dan nanti ada beberapa putusan pengadilan lagi, bahwa apabila ada pelanggaran terhadap hak bagian dari legitimaris, maka dia batal demi hukum, bukan di inkorting. Nah, sehingga inkorting itu hanya sebagai alternatif, dan kembali lagi tergantung dari legitimaris. Nah, pahami juga konsep dari pasal 920 yang ada di bagian akhirnya. Tadi sudah kita sampaikan bahwa ini adalah kewenangan dari legitimaris sendiri apakah ingin menuntut atau tidak menuntut. Ya, dalam hal ini menuntut ini, ya, dia juga diselipkan atau substansi penuntutannya itu, ya, itu dapat kemudian memintakan pembatalan atau bahkan memintakan inkorting. Jadi hak untuk menuntut di sini bukan hanya sebatas dia berhak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, tetapi dalam substansi gugatannya juga dia memiliki hak untuk memilih apakah dia ingin inkorting, ingin melakukan inkorting terhadap bagian warisan dari bagian hibah dari yang sudah diberikan hibah, ataukah bahkan minta untuk membatalkan hibah tersebut ketika hak dari dia bagian mutlak dia dilanggar. Nah, jadi gitu, teman-teman harus paham ini. Di dalam praktiknya seperti itu, dan teman-teman ketika berpraktik juga ketika melakukan suatu gugatan karena teman-teman memiliki klien yang legitimaris, ya. Nah, teman-teman juga harus memberikan suatu pemahaman ketika itu memang hak kamu, tetapi di dalam substansi dalam menuntut hak kamu, kamu ingin hibah itu batal atau minta pengurangannya saja. Misalkan kalau misalkan, oh ini nggak apa-apa lah, ini kan juga keluarga saya cuma pengen minta pengurangan saja karena dia dekat dengan saya segala macam, ya bisa itu menjadi suatu opsi, namun bukan menjadi suatu hal yang mutlak inkorting tersebut. Nah, kalau misalkan ada perbedaan, namun saya mendasari kepada dua putusan Mahkamah Agung ini ya teman-teman ya, karena sebagai praktisi, kemudian nanti akan saya contohkan beberapa putusan pengadilan yang ada di Indonesia yang sudah saya cari. Nah, dan ini maka dari itu inilah menjadi suatu hal yang menarik, ya kan? Ini menjadi suatu hal yang menarik ketika kita membahas mengenai hukum waris. Jadi secara penyampaian teori kemudian praktik mungkin ada yang berbeda, dan nanti teman-teman tugasnya yang tadi sudah Pak Budiman bilang sesuai dengan RPS, dia mencari putusan-putusan pengadilan baik itu dalam tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung yang memang menarik, kemudian kalian kaitkan dengan kalian kaitkan dengan teori-teori yang sudah kalian miliki. Nah, salah satu hal yang menarik adalah berkaitan dengan legitima porsi ini. Oke. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan atau tidak? Silakan Mas. Izin bertanya Pak. Untung dari bagaimana legitimaris tersebut memberikan opsi kepada penerima hibah tersebut, apakah memang mau dibatalkan ataukah mau di-inkorting. Tadi sudah kita jelaskan. Nah, selain daripada putusan pengadilan sebelumnya, putusan Mahkamah Agung sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa contoh dari pengadilan yang lain adalah Pengadilan Negeri Surabaya, yang mana di dalam putusan nomor 109 PDTG 2017 PN Surabaya, di sini saya sampaikan kasus posisi dalam pertimbangannya ya. Jadi
si Sulastri ini mempunyai 8 anak, kemudian diketahui harta peninggalan Sulastri ini ternyata hanya tanah dan bangunan yang terletak di Embong Wungu dan tanah dan bangunan di Desa Singonegaran, Kediri. Ya. Sehingga apabila tanah dan bangunan yang terletak di Embong Wungu, Surabaya, seluas 838 meter persegi itu diwasiatkan, yang mana sudah diwasiatkan dengan akta wasiat nomor XXX, saya saya kaburkan, maka akta wasiat tersebut adalah melanggar legitimum porsi. Jadi bahkan di dalam putusan ini pertimbangan hakim seperti itu. Jadi apabila memang kemudian tanah dan bangunan ini kemudian yang menjadi suatu harta warisan dari Sulastri ini kemudian melanggar tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dari ahli warisnya 8 anak tersebut, maka dia dinyatakan melanggar legitimum porsi. Dan bagaimana putusannya? Putusannya adalah pertama mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, yang kedua menyatakan akta wasiat nomor 246 tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan turut tergugat batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kemudian menyatakan sebidang tanah hak milik nomor 209 harus dikembalikan kepada para ahli waris. Yang keempat menyatakan tergugat tidak memiliki hak. Nah, di sini yang menarik. Teman-teman ketika besok menjadi advokat atau lawyer, teman-teman 4 poin penting ini itu harus menjadi suatu hal yang teman-teman ketahui. Karena ketika teman-teman ingin melakukan suatu gugatan di pengadilan, khususnya berkaitan dengan legitimum porsi, ya, teman-teman dapat memintakan pembatalan terhadap hibah yang dalam hal ini adalah hibah wasiat yang dibubuhkan di dalam akta wasiat kepada majelis hakim. Ya. Kemudian akibat dari pembatalan itu apa? Akibat dari pembatalan itu maka harta hibah yang sudah diberikan kepada pihak ketiga itu dinyatakan dikembalikan kepada ahli waris. Konsekuensinya seperti itu. Dan kemudian orang yang sudah menempati atau orang yang sudah menerima hibah tersebut dinyatakan tidak memiliki hak. Sehingga dalam arti bahwa bagaimana cara pemenuhan tidak memiliki hak ini, maka dia harus misalkan ketika dia sudah mengisi tempat tersebut, dia harus mengosongkan tempat tersebut dan sebagainya, sehingga memiliki kekuatan eksekutorial. Nah, 4 hal ini itu berkaitan dengan apa yang saya tadi bilang, bahwa di dalam praktik peradilan, putusan-putusan pengadilan negeri itu ternyata tidak berkaitan dengan in-courting, tidak berkaitan dengan pengurangan terhadap legitimum porsi, bagian mutlak dari ahli waris yang garis lurus tadi. Nah, jadi teman-teman harus paham dan tidak boleh berpatokan kepada satu cara saja atau satu upaya saja, yaitu ada upaya lain untuk menangani perkara-perkara berkaitan dengan legitimum porsi ini, yaitu salah satunya baik itu in-courting maupun memintakan pembatalan wasiat, hibah dan sebagainya. Oke, kemudian ini juga terdapat di dalam putusan nomor 8 PDTG 2018 PN Cilacap. Nah, ini nanti teman-teman masih banyak itu putusan-putusan yang lain yang teman-teman bisa cari di Direktori Mahkamah Agung. Nanti teman-teman diberikan kemudahan di dalam direktori tersebut tinggal men-searching keyword-nya. Misalkan teman-teman searching legitimum porsi, gitu kan? Atau dalam hal ini misalkan in-courting atau lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa cari satu persatu berkaitan dengan apa yang teman-teman ingin cari. Nah, di dalam putusan nomor 8 PN Cilacap ini tahun 2018, itu juga sama. Dia menyatakan bahwa perjanjian pengikatan hibah yang dilakukan oleh pewasiat kepada orang lain dengan akta notaris dan dibuat oleh notaris XXSH ini, dia batal demi hukum.
Dan bahkan di dalam putusan tersebut bukan hanya satu surat wasiat yang dibatalkan oleh majelis hakim, tetapi ada 6 hibah lainnya yang kemudian dibatalkan oleh majelis hakim, yang mana hibah tersebut kemudian melanggar hak mutlak dari ahli waris garis lurus tersebut yang disebut dengan legitimaris tadi, gitu. Jadi itu teman-teman harus pahami, yang mana dari putusan-putusan tersebut maka dapat disimpulkan yang pertama, yaitu banyak legitimaris menginginkan hibah batal dan tidak sekedar dilakukan encourting. Kalau misal saya semalam sudah riset, kalau misalkan teman-teman riset juga, bisa ada kesempatan untuk meriset untuk tugas teman-teman, banyak putusan-putusan pengadilan itu yang membatalkan hibah wasiat terhadap legitima porsi, dan sedikit atau bahkan saya semalam tidak menemukan adanya encourting atau pengurangan yang dilakukan oleh majelis hakim atas permintaan dari legitimaris terhadap penerima hibah. Saya belum menemukan. Nanti kalau misalkan teman-teman bisa searching lagi, nah besok kita bisa akan bahas itu dan kita akan presentasikan. Karena ini menjadi suatu hal yang menarik. Karena apa? Teman-teman nanti bisa tahu apa pendapat majelis hakim, kapan dia membatalkan dan kapan dia melakukan suatu encourting, pengurangan. Karena yang tadi sudah saya sampaikan di dalam pasal 20, 920 itu dapat dimungkinkan untuk melakukan pengurangan. Namun dapat pula dilakukan sebagai pembatalan. Nah, kenapa logikanya? Kenapa di dalam putusan-putusan yang saya temui di dalam putusan Mahkamah Agung yang menjadi patokan beberapa pengadilan, kemudian ada Pengadilan Negeri Surabaya, ada dengan Pengadilan Negeri Cilacap atau pengadilan-pengadilan negeri yang lain, mengapa kok akhirnya membatalkan surat hibah atau wasiat hibah yang diberikan kepada pihak ketiga, gitu. Karena apa? Karena majelis hakim mendasarkan kepada petitum. Petitumnya siapa? Ya petitumnya legitimaris. Nah, maka dari itu pentingnya teman-teman untuk mempelajari ini adalah ketika nanti mengkonsep suatu gugatan yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa teman-teman harus memiliki 2 pandangan dan harus menanyakan kepada klien, apakah klien itu ingin membatalkan suatu surat wasiat ataukah klien ingin melakukan suatu encourting. Jadi ketika kalau ketika si klien ingin melakukan pembatalan, maka di dalam gugatan, di dalam petitumnya, teman-teman sampaikan bahwa meminta pembatalan kepada majelis hakim. Maka majelis hakim akan berpatokan kepada permintaan teman-teman tadi. Karena kembali lagi di dalam pasal 913 dan 920 itu adalah merupakan suatu hak dari legitimaris. Nah, ketika kebetulan dari putusan-putusan yang tadi itu di dalam petitumnya memintakan pembatalan, bukan memintakan encourting. Nah, jadi kemudian nomor ketiga, selama penggugat menginginkan bahwa harta tersebut kembali, maka dikabulkan. Yang tadi saya sampaikan bahwa di dalam selama penggugat itu menginginkan bahwa hartanya tersebut mau kembali, maka apabila dia bisa membuktikan ketika nanti di persidangan, majelis hakim akan mengabulkan hal tersebut. Jadi kalau misalkan dia ingin melakukan pembatalan, ya dikabulkan. Tapi kalau misalkan dia ingin melakukan encourting karena suatu syarat hal-hal tertentu, misalkan, itu juga nanti bakal dikabulkan apabila memang terbukti, apabila penggugat juga dapat membuktikan itu, gitu. Nah, kemudian keempat, tidak dimungkinkan tergugat meminta untuk dilakukan encourting. Jadi ini menjadi suatu hal yang memang perlu untuk digarisbawahi di dalam pasal 913 dan 920 tadi yang saya sampaikan, bahwa benar-benar si legitimaris ini memiliki porsi yang lebih terhadap tuntutan
hak berkaitan dengan legitime porsi ini. Jadi tidak dimungkinkan si tergugat ini untuk meminta importing. Karena apa? Haknya itu dimiliki oleh penggugat, bukan dari tergugat. Penggugat sendiri adalah legitimaris, sedangkan tergugat ini adalah penerima hibah. Jadi penerima hibah ini tidak memungkinkan atau tidak dimungkinkan untuk dilakukan importing karena dia tidak memiliki hak. Kecuali misalkan penggugat kemudian tidak dapat membuktikan bagian mutlak dari dirinya, gitu ya. Itu beda cerita. Yang jelas adalah dia tidak bisa melakukan rekonvensi. Dia tidak bisa melakukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik apabila misalkan si penggugat ini atau si legitimaris ini menginginkan yang namanya pembatalan. Namun di dalam satu sisi ketika eksepsi, nah teman-teman sudah ini ya, sudah belajar mengenai hukum acara perdata ya. Nanti dapat dimungkinkan si tergugat itu menggugat balik, meminta haknya, meminta sesuatu hal kepada majelis hakim dengan apa? Dengan gugatan rekonvensi. Nah, di dalam gugatan rekonvensi itu tergugat tidak memiliki hak untuk minta sebaliknya. Tidak memiliki hak untuk meminta opsi kembali atau melakukan importing. Jadi, ini si penggugat minta pembatalan. Nah, berdasarkan 920 seharusnya kan importing. Nah, kalau menurut saya pribadi sebagai hakim, kemudian juga dikaitkan dengan beberapa putusan yang tadi saya sudah sampaikan, tergugat tidak memiliki hak untuk melakukan gugatan rekonvensi berkaitan dengan dia meminta berkaitan dengan importing. Karena apa? Karena kedudukan penerima wasiat hibah ini sebenarnya adalah inferior. Dia tidak superior. Yang superior adalah penggugat atau dalam hal ini adalah siapa? Penerima legitimaris. Ini diatur di dalam pasal 913 dan pasal 920 tadi. Ya, 913 mengenai hak bagian mutlaknya, 914 mengenai perhitungannya, kemudian di 920 bagaimana cara dia melakukan tuntutan hak, dan itu merupakan suatu hak dari legitimaris tadi ya kita sudah sampaikan. Dan di sini kedudukan dari tergugat dia hanya wait and see, dia hanya menunggu dan melihat apa yang diinginkan oleh penggugat sebenarnya. Apakah dia ingin melakukan pembatalan ataukah dia ingin importing? Kalau misalkan penggugat ingin melakukan suatu pembatalan, kalau misalkan terbukti, maka hakim akan melakukan pembatalan terhadap surat wasiat yang sudah diberikan atau sudah dikeluarkan oleh notaris. Namun, kembali lagi, apa sebetulnya yang bisa dilakukan oleh tergugat ketika yang tadi saya bilang dia hanya wait and see, yaitu dia membuktikan bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat, misalkan dia tidak mengambil hak bagian yang sebagaimana yang diatur di dalam pasal 914 misalkan gitu, atau dia tidak melanggar hak-haknya dari legitimaris. Hanya itu yang bisa dia sampaikan di dalam jawaban dia gitu, di dalam persidangan nanti. Dan mungkin juga bahwa ternyata surat wasiat itu sudah memiliki atau hibah yang dikeluarkan oleh pewaris itu atau pewasiat sudah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku gitu. Jadi dia hanya bisa menunggu dan melihat, dan ketika pembuktian hanya seperti itu, kemudian ketika memang dilakukan in-courting, dia sifatnya juga hanya menunggu dan melihat. Ya alhamdulillah ketika si penggugat ini hanya menginginkan in-courting atau pengurangan, namun kalau misalkan memang seperti itu terjadi, nah itu akan dilakukan suatu kalkulasi lagi, perhitungan-perhitungan lagi kepada para pihak berkaitan dengan in-courting tadi. Jadi kalau misalkan penggugat menyatakan sekian miliar yang harus di-in-courting, kemudian tergugat memiliki suatu perhitungan yang berbeda, nah inilah tugas dan haknya dari tergugat adalah untuk menentang atau mengaksep pengurangan-pengurangan yang dikemukakan oleh penggugat. Gitu. Jadi sampai di sini teman-teman harus pahami itu. Kemudian oleh karena itu, apabila kita bandingkan lagi prosesnya antara KHI dengan KUH Perdata, ya,
Yang pertama, KHI apabila ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga warisannya. Sedangkan kalau KUA Perdata, apabila ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat dapat dilakukan incourting ataupun dimintakan pembatalan. Nah, jadi teman-teman, kalau KHI, walaupun ada yang tidak setuju, dia menggugat, dia tidak bisa menggugat pembatalan terhadap wasiat atau hibah yang diberikan kepada pihak ketiga. Dia tidak bisa memintakan pembatalan. Beda dengan KUH Perdata. Ada dua opsi. Dia bisa memintakan pembatalan, dia juga bisa memintakan incourting dengan supaya memenuhi bagian mutlak dia, bagaimana yang diatur dari pasal 914. Namun di dalam KHI, ya, dia tidak mengenal yang tadi sudah kita sampaikan, dia tidak mengenal mengenai bagian yang dikaitkan dengan ahli waris yang ada. Dia hanya berkaitan dengan dia secara limitatif hanya mengatur maksimal harta, maksimal hibah yang harus yang bisa dikeluarkan berkaitan dengan harta warisan, yaitu sepertiga. Nah, jadi itu ya perbandingannya antara KHI dengan KUH Perdata, sehingga nanti teman-teman ketika menjadi advokat atau lawyer, maka teman-teman di sini harus membedakan dan harus memahami perbedaan antara KHI dan KUH Perdata. Jangan pula kalian besok kebalik dalam meminta tuntutan hak ke pengadilan berkaitan dengan legitima porsi ini. Nah, sehingga teman-teman nanti bisa memberikan advice yang tepat kepada klien teman-teman, ya. Yang mana kalau KHI jangan pula teman-teman bawa ke konsep itu ke pengadilan negeri. Nah, itu salah sekali ya. Teman-teman bisa dinyatakan pengadilan negeri tidak berwenang atau melanggar kompetensi absolut. Sedangkan kalau KUH Perdata jangan pula teman-teman bawa ini ke pengadilan agama. Dan kita harus tahu juga kapan KHI ini berlaku dan kapan KUH Perdata ini berlaku, yaitu tergantung dari pewaris itu sendiri, bukan tergantung dari ahli waris. Ya. Kemudian, bagaimana caranya untuk menuntut hak? Kita tinggal berapa slide? Bagaimana caranya kita untuk menuntut hak? Karena yang tadi saya bilang dari awal, bahwa kasus legitima porsi ini termasuk banyak di pengadilan. Jadi teman-teman harus mengetahui, tadi kan sudah dijelaskan mengenai haknya dari legitimaris, yaitu dapat memintakan pembatalan dan dapat meminta incourting, ya kan? Dan namun bagaimana caranya untuk meminta hak itu sendiri? Nah, ini wajib dipedomani pasal 921 KUH Perdata, yang mana menyatakan untuk menentukan besarnya legitima porsi, pertama-tama hendaknya dijumlahkan semua harta yang ada pada waktu si pemberi atau pewaris meninggal dunia. Kemudian ditambahkan jumlah-jumlah barang yang telah dihibahkan selama ia masih hidup. Dinilai menurut keadaan pada waktu meninggalnya si penghibah akhirnya. Setelah dikurangkan utang-utang dan seluruh harta peninggalan itu, dihitunglah dan seluruh harta itu berapa bagian warisan yang dapat mereka tuntut sebanding dengan derajat para legitimaris. Dan dari bagian-bagian itu dipotong apa yang telah mereka terima, dan yang meninggal pun sekiranya mereka dibebaskan dan perhitungan kembali. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ingin melakukan incourting, ini caranya, yaitu dengan cara untuk mengkalkulasi berapa jumlahnya, harta-hartanya, segala macam, dan berapa hal-hal yang mau dipotong, gitu. Karena apa? Hal ini wajib dilakukan karena untuk memudahkan nanti majelis hakim. Nah, ini saya sampaikan bahwa penggugat atau ahli waris
wajib memberikan perhitungan, namun pada praktiknya penggugat banyak yang kurang paham meskipun ada kuasa hukumnya. Jadi, walaupun ada ketentuan bahwa di dalam pasal 921 ini legitimaris, jadi legitimaris itu walaupun memiliki hak, namun juga dia harus punya kewajiban untuk pula memberikan list harta-harta yang akan diperhitungkan, dan jangan hak itu kemudian tidak dilaksanakan gitu, bahkan membebankan majelis hakim untuk meminta gampangnya saja, sehingga walaupun memiliki suatu kuasa hukum, terkadang yang banyak saya temui ada beberapa, nanti akan saya sampaikan putusan, dia minta minta gampangnya saja, dia hanya menyodorkan gugatan, melakukan frasa-frasa di bagian posita dan petitum, namun dia tidak mengikuti pasal 921 ini. Dan ibaratnya dia hanya ingin membebankan majelis hakim supaya majelis hakim memperhitungkan sesuai dengan nanti pembuktian-pembuktian yang ada di dalam persidangan. Nah, namun hal itu tidak boleh. Karena apa? Itu memiliki konsekuensi. Konsekuensinya apa? Nah, ini kita bisa lihat di dalam putusan nomor 433 PDTG 2011 PN Jakarta Pusat. Nah, kok masih Cilacap ya? Oke, nanti saya ganti. Nah, belum saya ganti. Nah, Jakarta Pusat. Nah, dalam pertimbangan hukumnya, berkaitan dengan pasal yang tadi, bahwa dalam perkara akuo, para penggugat tidak memberikan perhitungan harga atau nilai real dari semua harta yang ada pada waktu si pewaris meninggal dunia. Para penggugat hanya mengemukakan pembagian saham tanpa menyebutkan berapa nilai real saham dari perseroan terbatas PT Melati tersebut. Nah, jadi teman-teman, makanya tadi saya bilang di dalam kota-kota besar itu berkaitan dengan legitimo porsi itu sangat menguntungkan bagi teman-teman. Karena apa? Karena tidak hanya berkaitan dengan tanah dan lain sebagainya, tapi juga kadang saham yang diberikan kepada PT tertentu atau badan hukum gitu. Dan itu mungkin akan bernilai harganya. Nah, ini menjadi suatu kesempatan teman-teman untuk mempelajari ini agar ketika nanti teman-teman mendapatkan perkara ini, teman-teman akan mendapatkan cuan dari situ, ya. Nah, demikian pula halnya para penggugat hanya mengemukakan harta bergerak peninggalan almarhum Diki. Nah, ini si pewarisnya namanya Diki, dan pembagiannya tanpa menyebutkan berapa nilai real dari harta tak bergerak tersebut. Keadaan tersebut menyulitkan bagi majelis hakim untuk menghitung secara pasti nilai harga real dari harta peninggalan almarhum Diki tersebut, dan berapa bagian legitimo porsi yang menjadi bagian hak dari para penggugat sebagai legitimaris. Nah, hakim di sini dalam hal ini tidak ingin direpotkan dengan apa yang ditujukan atau gugatan yang diajukan kepada dia. Karena kembali lagi bahwa majelis hak di dalam suatu pengadilan, apalagi Jakarta Pusat ini, itu kan perkaranya banyak. Ya. Tidak hanya satu, bahkan satu bulan itu bisa sampai ratusan perkara perdata. Kalau misalkan majelis hakim dituntut untuk menghitung bagian masing-masing dari para pihak secara mandiri, nah itu perkara ini akan bisa 1 tahun atau 2 tahun, karena akan dilewatkan untuk diprioritaskan perkara-perkara lainnya. Gitu kan. Apalagi majelis hakim itu hanya 3 orang. Ya. Sehingga disinilah tugas dari penggugat untuk menghitung berapa nilai real dari harta-hartanya atau berapa jumlah dari harta-hartanya tersebut. Nanti tinggal dia buktikan saja ketika melakukan suatu pembuktian. Sehingga apabila dicocok ketika dikomparasi oleh majelis hakim antara posita dan kemudian petitum posita petitum kemudian pembuktiannya cocok, maka hakim tinggal mengabulkan saja. Sehingga di sini peran penting dari penggugat itu menjadi suatu hal yang urgent. Kemudian
Apabila itu tetap terjadi bagaimana? Nah, contohnya dari perkara ini. Dalam hal ini penggugat tadi tidak menyebutkan berapa perhitungan real dari harta-harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Nah, konsekuensinya adalah bahwa terkait perhitungan legitima porsi para penggugat atas harta peninggalan almarhum Diki dalam perkara akuo, karena tidak ada perhitungan secara real yang diajukan oleh atau dikemukakan oleh para penggugat, maka majelis hakim tidak dapat membagi dan menentukannya. Dan oleh karena itu, tuntutan para penggugat sepanjang mengenai perhitungan atau penetapan legitima porsi tersebut tidak dapat dipertimbangkan. Nah, ini kan akan merugikan klien ke depannya. Kalau misalkan teman-teman tidak memperhitungkan itu, kemudian tidak memberikan secara rinci perhitungan-perhitungan secara real yang tadi sudah dipertimbangkan sebelumnya, maka tadi saya bilang, majelis hakim itu tidak mau capek. Ketika teman-teman tidak memperhitungkan itu, maka ya mau nggak mau tidak akan dipertimbangkan oleh majelis hakim. Kan tidak ada waktu untuk mempertimbangkan itu. Ya, sehingga teman-teman di sini juga kemudian harus paham bahwa ketika kita melakukan atau melayangkan gugatan di pengadilan, itu harus lengkap-lengkapnya. Tidak boleh membebankan kepada majelis hakim maupun dari pihak tergugat. Karena kepentingan itu adalah milik kita pribadi. Sehingga nanti kepentingan-kepentingan tersebut akan dibuktikan apakah terbukti atau tidak. Gitu. Oke. Nah, berkaitan dengan putusan tersebut juga sama. Bahwa kemudian putusan nomor 433 yang Jakarta Pusat tadi itu menyatakan hibah yang sebelumnya kan yang tidak diperhitungkan secara real tadi itu tidak dipertimbangkan. Untuk hibah-hibah setelahnya itu dia dinyatakan tidak sah. Nah, nanti teman-teman juga bisa baca putusan-putusan ini dan mengapa putusan itu dianggap putusan itu menganggap bahwa akta hibah yang dikeluarkan oleh pewasiat itu tidak sah. Nah, ini tugas teman-teman besok ketika mencari beberapa putusan-putusan itu. Karena teman-teman kenapa sih diminta untuk mencari putusan-putusan itu? Karena kembali lagi bahwa teori itu kan terkadang tidak selaras dengan praktik, ya. Pendapat-pendapat akademisi juga kadang tidak selaras dengan praktik di peradilan. Dan ada beberapa hal-hal yang berkembang di dalam dunia peradilan. Banyak sekali, setiap bulan pasti ada. Dan banyak juga jurisprudensi atau putusan-putusan Mahkamah Agung yang dikeluarkan. Nah, contohnya yang sekarang saya bilang, ternyata ada perbedaan antara beberapa pendapat akademisi berkaitan dengan legitima porsi ini dengan praktik yang ada di peradilan. Nah, jadi satu contoh ini ada. Mungkin ada contoh-contoh yang lain yang dapat kalian temukan nanti ketika melakukan riset berkaitan dengan putusan-putusan pengadilan yang lainnya yang berkaitan dengan hukum waris BW. Ya. Kemudian yang terakhir adalah perbedaan legitima porsi dengan inbreng. Kemarin awal pembicaraan kita pada after UTS itu sudah saya sampaikan mengenai inbreng. Dari macam hibahnya, perbedaannya itu dalam langkah melakukan perhitungan bagian legitim, semua hibah dihitung. Baik hibah yang diberikan kepada ahli waris maupun hibah yang diberikan kepada orang lain atau pihak ketiga. Selanjutnya dalam rangka melakukan inbreng hanya hibah kepada keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah yang wajib diinbreng. Hibah kepada ahli waris yang lain dan hibah kepada orang lain atau pihak ketiga tidak dapat diinbreng. Nah, jadi untuk legitima porsi ini untuk menemukan haknya dalam melakukan suatu perhitungan untuk memenuhi bagian legitima porsi ini, maka
semua hibah itu harus dihitung, baik hibah yang diberikan kepada ahli waris maupun hibah yang diberikan kepada orang lain. Kemudian untuk akibat perhitungannya, dalam memperhitungkan hibah untuk menghitung bagian legitime porsi dapat atau boleh dimintakan hibah dipotong atau dikurangi importing, bahkan dibatalkan apabila pemberian melalui hibah itu mengakibatkan berkurangnya bagian legitimaris. Dalam rangka imbreng tidak akan terjadi pengurangan terhadap hibah karena perhitungan imbreng tidak dimasukkan untuk mengurangi hibah. Jadi itu kemarin sudah kita bahas ya mengenai imbreng ya. Oke. Kemudian ini sebenarnya sudah cukup teman-teman. Apakah teman-teman ada yang ditanyakan? Tadi Masnya mengenai apa tadi? Izin Pak Ridwan, Ya, mohon izin saya ya, ya, berikan ya sedikit Bapak. tanggapan Pak Ridwan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih atas pemberian materi kepada para mahasiswa. Ini satu tambahan materi kepada para mahasiswa semua. Tadi Pak Ridwan selaku praktisi sudah menyampaikan ya bagaimana perkembangan aturan hukum waris ini di dalam praktek di pengadilan. Ya. Kalau saya selaku pengajar di kampus hanya menyampaikan aspek teori, jadi bagaimana aturan itu. Ya. Sedangkan yang disampaikan oleh Pak Ridwan tadi adalah bagaimana praktek yang ada di pengadilan. Jadi tadi sudah disampaikan, tuntutan mengenai legitime porsi berdasarkan pasal 920 itu hanya memberikan satu ketentuan, yaitu untuk dilakukan inkorting atau pengurangan. Jadi bukan untuk membatalkan seluruh hibah atau wasiat. Namun praktek di pengadilan ternyata yang terjadi sekarang, dan saya juga mengamati dari beberapa putusan pengadilan, itu pada akhirnya kalau hibah atau wasiat itu melanggar LP, pada akhirnya hakim itu membatalkan. Memang itu saya melihat seperti itu. Nah ini kalau ditinjau secara teori murni, pasal 920 ini kan berarti putusan hakim itu melanggar ketentuan pasal 920 ya. Tapi itulah perkembangan yang terjadi sekarang. Jadi sekali lagi bahwa hakim itu juga membentuk hukum dalam kasus in concreto ya. Jadi barangkali ini nanti bisa menjadi masukan bagi mahasiswa ya, bahwa bagaimana perkembangan hukum yang diciptakan oleh hakim melalui putusan-putusannya, bahwa ternyata yang berkembang sekarang kalau ada suatu hibah atau wasiat yang melanggar LP, maka hakim berwenang atau berhak untuk membatalkan hibah atau wasiat. Tentunya ini sangat tergantung kepada bagaimana tuntutan atau gugatan dari para penggugat. Nah, kalau penggugatnya hanya menuntut inkorting, ya akhirnya yang dikabulkan hanya inkorting karena hakim tidak akan memutus melebihi apa yang dituntut oleh penggugat. Nah, sementara hakim memberikan peluang, di pengadilan sekarang memberikan peluang bahwa para legitimer bahkan dapat menuntut pembatalan hibah atau wasiat. Ini menarik untuk dipahami oleh para mahasiswa tentang bagaimana perkembangan penerapan hukum oleh hakim. Nah, oke, saya kembalikan kepada Pak Ridwan Ya, untuk barangkali ada pertanyaan dari mahasiswa. Ini masih ya. ada waktu Mungkin 5 menit. saya tambahin sedikit, Pak. Monggo. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwa mungkin ada suatu perkembangan pemikiran, kemudian juga ada suatu perbedaan di dalam memahami pasal 920 ini. Yang Ya, mana yang tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam pasal 920 ini frasanya dalam hal pengurangan itu dapat dimintakan, bahkan di dalam KUH Perdata versi JDH Mahkamah Agung itu boleh dikurangi. ya, Sehingga frasa dapat dan boleh ini dia tidak wajib. Nah, menurut betul. maka dari apa yang disampaikan oleh putusan Mahkamah Agung ini, sehingga Mahkamah Agung mempertimbangkan ternyata karena dia bersifat alternatif atau tidak wajib, dia juga bisa dapat dibatalkan atau dapat dimungkinkan untuk dibatalkan. Jadi seperti itu. Baik. Nah, untuk teman-teman, gimana? Ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan praktik di persidangan juga?
Nah, jadi teman-teman besok banyak ya putusan-putusan yang menarik berkaitan dengan BW ini. Teman-teman tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi bahwa teman-teman bisa mencari putusan-putusan itu dengan kelompok dan kemudian nanti akan dipresentasikan minggu depan. Nah, untuk cara perhitungannya, besok akan kita jelaskan secara singkat. Karena untuk perhitungan itu sendiri, teman-teman juga sebenarnya bisa baca di beberapa buku, khususnya buku yang menurut saya bagus, bukunya Pak Budiman. Nah, itu beliau juga menjelaskan secara teknis bagaimana cara perhitungan-perhitungan yang berkaitan dengan legitimasi porsi ini. Nah, jadi tapi kita akan bahas minggu depan secara singkat dan saya harap kemudian dilanjutkan oleh teman-teman untuk presentasi terhadap putusan-putusan yang kalian cari gitu. Alangkah lebih baik memang teman-teman kemudian dapat menemukan putusan yang berbeda. Makanya tadi saya bilang di sini kan mungkin tahun dulu hakim strict dengan in-courting. Misalkan dulu ada seperti itu. Tapi sekarang perkembangannya yang saya lihat di beberapa putusan, 2 putusan mahkamah ini tahun 2011 dan 2008 ini menjadi suatu patokan gitu sekarang. Dan mungkin tahun-tahun sebelumnya, zaman setelah kemerdekaan mungkin, atau sebelum reformasi, atau awal reformasi, yang menyatakan bahwa itu wajib in-courting, nah itu bisa kalian komparasi. Bagaimana cara berpikir majelis hakim di dalam membuat suatu putusan itu. Ya. Namun, perlu kalian sadari, analisis tidak ada mungkin analisis yang mendalam berkaitan dengan pendapat dia itu. Nah, mungkin teman-teman bisa menyadari itu dan teman-teman dapat mahfum, dapat juga mengerti, oh kenapa sih kok ini putusannya sedikit sekali, yaitu karena majelis hakim tidak sempat untuk menganalisis itu secara mendalam. Yang penting adalah syarat formil dan materinya terpenuhi dan dapat dikabulkan. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mendapatkan putusan yang seperti itu dan kemudian di dalam pengadilan-pengadilan yang seperti saya sepi mendapatkan yang lebih baik, nah itu juga bagus untuk teman-teman kaji. Ada yang ingin ditanyakan? Dan mohon maaf, perkuliahan kita hari ini sepertinya banyak sekali gangguan. Mulai dari saya, kemudian juga teman-teman, dan pertanyaan yang tadi mengenai Mas tadi juga, udah di chat belum Mas? Oh, pertanyaan di chat aja kali ya? Nanti biar kita bacakan. Atau gimana, besok saja? Ini saya sudah. Baik Pak, boleh besok boleh Pak. Kalian sudah jam 12 ya di sana ya? Baik. Iya. Nah, silakan, jadi teman-teman tanyakan besok ketika teman-teman sudah ada di ruangan yang tadi ya, di ruangan yang sebenarnya, yang sebelumnya. Oke, mungkin kalau dari itu saya itu saja Pak Budiman. Terima kasih teman-teman juga atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Budiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Ridwan atas materinya dan juga share pengalaman prakteknya. Untuk mahasiswa semua, untuk minggu depan materinya masih meneruskan tentang legitimasi porsi ini sampai pada perhitungan LP. Direncanakan setengah waktu minggu depan adalah untuk penyampaian materi, nanti diakhiri dengan pemaparan presentasi tugas oleh 2 kelompok mahasiswa. Ya, mudah-mudahan nanti bisa berlangsung dengan baik ya. Oleh karena itu mahasiswa mulai sekarang menyiapkan materinya, browsing putusan, lalu melakukan analisis. Nah, sistematikanya cukup pertama, mahasiswa memaparkan secara singkat
putusan itu, duduk perkaranya, lalu pertimbangan hakim dan putusannya. Lalu dilakukan analisis berdasarkan teori-teori yang ada. Sehingga apakah ada kesesuaian antara pertimbangan hakim dan putusannya dengan teori yang ada. Nah, nanti bisa disimpulkan oleh para mahasiswa apakah ini merupakan perkembangan hukum, pembaharuan hukum, ataukah ada suatu penerapan hukum yang keliru oleh hakim. Gitu. Ini yang diharapkan oleh mahasiswa sehingga bisa melakukan analisis terhadap satu putusan pengadilan. Untuk itu, mahasiswa harus betul-betul memahami dasar teori untuk melakukan analisis tersebut. Baik, mengingat waktu, kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini dan kita ketemu lagi pada minggu depan. Mudah-mudahan tidak ada arah melintang khususnya teknis. Tapi ya mohon Pak, dimaklumi. izin Bapak, Ya. di sana libur nggak Pak ya tanggal 2 Pak ya? Tanggal berapa Pak? Tanggal 2 itu saya lihat di SKB terbaru itu libur nasional Pak. 2 Juni ya? Iya. Oh iya, 2 Juni itu hari Waisak atau apa itu ya? Iya, hari Waisak Pak, betul Pak. Ya ini Nanti gimana, mau libur atau kita tunda? saya nanti tunggu kabar dari Bapak saja kapan mau ditundanya. Ya, baik, nanti kita mahasiswa gimana ini, mau libur atau baik nanti kita rembuk saja di dalam ya Pak ya. Kalau mahasiswa ditanya pasti pengen libur Pak. Oke. Berarti kalau libur berarti kita geser waktu ya Pak. Nggih, Enggak Pak. masalah Siap, Pak. Nggak masalah Pak, nggak masalah Pak. Baik, hari itu nanti kita atur waktunya, kita sesuaikan lagi, nanti saya komunikasikan dengan Pak Ridwan. Nggih. Baik, terima kasih. Kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih Pak Ridwan dan pada semua mahasiswa dan semua yang terlibat di dalam perkuliahan ini. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih Pak. Oh iya, ini kotak nomor sendiri. Bukannya dulu kan? Udah tangan dulu. Udah tangan dulu. Udah tangan. Terus padanya sampai ini mah. Udah tangan. Dan kelompoknya enggak sih? Ya, bilangnya kalau silakan di kur, kalau nggak salah itu dari berbagai komisi. Ya.